Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi dari Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18, dan jika kita melihat tema, maka temanya bicara seperti berikut. Doa minta tolong kepada Tuhan. Jemaat kekasih dalam nama Tuhan, paling tidak dari tema ini ada dua hal yang saya mau mencoba mengantar kita untuk memahami akan tema sekaligus menjadi refleksi kita di saat kita mendengar pemberitaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40. Yang pertama, kita dihadapkan dengan doa. Doa itu paling tidak memberikan makna bagi kita untuk memahami yang seringkali bagi kita orang Kristen dan tidak menutup kemungkinan warga jemaat GPIB bahwa di saat berdoa maka kadangkala saat memimpin atau ditunjuk acap kali ada yang belum siap. Sehingga seringkali ada satu ungkapan, siapa saja yang layak untuk berdoa. Pertanyaan ini seringkali menjadi sesuatu yang membuat kita lupa bahwa berdoa memberikan pengertian bagi siapa yang berdoa itu diperuntukkan kepada semua orang. Maka kita pahamin bahwa doa itu siapa saja dapat lakukan. Dan di sini mau mengatakan dimanapun kita akan berdoa itu tidak harus dilihat layak atau tidak layak. Berarti di mana saja kita bisa berdoa. Tapi yang penting itu harus kita lihat ketenangan, kenyamanan, dan bukan sesuatu yang dipamerkan. Maka kapan kita harus berdoa? Dan itu sesuai dengan kebutuhan. Berarti berdoa itu siapa saja dapat lakukan. Di mana saja dia berada. Baik dalam aktivitasnya. Atau waktunya. Kapan saja orang dapat lakukan berdoa. Dengan harapan bahwa saat kita berdoa maka terjadilah komunikasi dengan Tuhan. Berarti kalau begitu mau mengatakan saat berdoa kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Lalu di dalam berdoa maka ada muatan isinya, yaitu permohonan. Jadi berdoa adalah selain kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka berdoa itu juga adalah permohonan kita kepada Tuhan. Lalu dalam tema ini yang kedua mau mengatakan bahwa minta tolong. Jemaat kekasih Tuhan, siapa manusia yang dapat berdiri dengan kemampuan, dengan potensinya, tanpa dia
minta tolong kepada orang lain. Nah, sehingga minta tolong dalam pengertian yang kita dapat pahami adalah permohonan akan seseorang kepada siapapun. Namanya seorang suami, mama, tolong ambilkan dan bantu papa. Atau seorang sahabat di dalam kesusahan, lalu dia miss call. Tolong bro, tolong friend, saya mau diskusi, mungkin saja masalah saya bisa Anda kasih masukan. Lalu minta tolong, itu bukan berarti bahwa kita tidak punya kualitas. Tapi minta tolong seringkali punya kaitan bahwa kita butuh orang lain. Karena kita punya keterbatasan. Nah, saat kita baca dalam bacaan ini, maka kita melihat jemaat kekasih dalam Tuhan, Raja Daud datang kepada Tuhan dengan menyampaikan permohonan doa kepada Allahnya untuk mendapatkan pertolongan. Karena dia mengalami situasi yang bagi dia itu secara pribadi, dia berada dalam situasi yang membuat dia terganggu, yang membuat dia merasa tidak aman, yang membuat dia tidak ada sukacita. Sebab ada 3 penyebabnya. Dia sedang menderita karena dikejar-kejar musuhnya. Latar belakang katakan bahwa dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sehingga dia butuh pertolongan Tuhan. Dia butuh berdoa lewat itu, maka Tuhan kiranya berkenan untuk bertindak. Ini yang kedua. Sebab nyawanya terancam. Lalu yang ketiga kita melihat bahwa dia siap setia untuk menantikan Tuhan dalam pertolongannya. Nah, 3 hal inilah yang kita dapat lihat lewat bacaan ini, bahwa Raja Daud sebagai seorang pribadi yang punya hubungan dengan Allah, Raja Daud sebagai seorang pribadi yang menyadari akan keterbatasan dan ketidakdayaannya tadi, di saat dihadapkan dengan derita, dihadapkan dengan ancaman nyawa, dan dihadapkan bahwa harus ada yang menolong dia, maka dia datang kepada Allah. Maka disinilah dia disebut sebagai seorang pribadi yang mengandalkan diri untuk berdoa. Ringkas kata, mau mengatakan dalam bacaan ini, Raja Daud sebagai pendoa, lalu dia datang kepada Allah. Sehingga dalam bacaan ini dikatakan bahwa ini terjadi menjadi satu ungkapan doa yang dia tulis secara tertulis dan dia sampaikan dalam satu ibadah di bait Allah. Dengan gambaran tadi dari 3 hal tadi, bahwa sebagai seorang pendoa, Raja Daud paling tidak dia punya konsep, dia punya perenungan,
dia punya refleksi, dia punya pengakuan, dan bahkan pun dia pernah mengalami situasi itu, maka dia katakan bahwa Tuhan pernah menyelamatkan dia dengan karyanya. Sehingga dia ungkapkan itu dalam doa yang tertulis. Lalu dia katakan karya Allah ini adalah pengakuan dalam dirinya bahwa kebenaran Allah itu ada. Sehingga lewat peristiwa ini dia mau bercerita tentang keadilan Allah. Maka bersama-sama dengan jemaah yang ada di bait suci tadi, dia sampaikan doa tadi. Dan disinilah kita dapat memahami bagi kita sekalian di saat kita dihadapkan dengan berbagai apapun persoalan, pergumulan, dan tantangan seperti Raja Daud ini. Dia datang kepada Tuhan dengan doa. Sikap yang mulia, sikap yang memahami akan kedaulatan dan kemahabesaran Tuhan itu. Paling tidak kita belajar dari bacaan ini. Memang ada yang mengatakan seperti dalam ayat-ayat awal ya, dari pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bahwa mungkin saja ada kesalahan Raja Daud. Tapi kalau kita baca dalam bacaan ini tidak terungkap secara gamblang. Oleh karena itu dia datang dengan meminta keadilan Tuhan. Dua hal dasar inilah yang memberanikan dirinya datang kepada Tuhan dalam doa untuk minta tolong kepada Tuhan. Jadi berdasarkan kehendak Tuhan ini dia berani minta tolong kepada Tuhan. Berdasarkan keadilan Tuhan itulah maka dia yakin ada keputusan ilahi Tuhan yang maha besar tadi. Tuhan sumber keselamatan, maka dia hanya berharap kepada Allah tadi. Mau mengatakan bagi kita dalam konteks hidup masa kini sebagai orang percaya, pasti keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan seterusnya, atau pribadi A, B, D, atau F, dan seterusnya, pernah mengalami kesulitan dan tantangan. Nah, konteks hidup kita masa kini sebagai orang percaya, paling tidak kita dapat melihat ada hal-hal yang membuat kita untuk memahami. Yang pertama adalah doa harus dimulai dalam pemahaman atau pengertian yang baru di saat kita sedang berdoa. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan untuk minta tolong kepadanya dalam doa, kita punya pemahaman dan pengertian yang baru sebagai pribadi atau keluarga atau jemaat yang sedang berdoa. Dengan tempatkan itu bahwa datang kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan kehidupan. Itulah yang disebut sebagai Tuhan sebagai Allah. Disitulah kita kenal Dia. Disitulah kita akui kebesarannya. Dengan harapan saat kita datang kepada Tuhan kehidupan, maka kita kenal Bapa itu. Kalau kita berdoa, maka kita kenal Yesus itu Tuhan. Maka kita tahu ada tindakan ilahinya yang maha besar tadi. Maka kita mengharapkan melalui doa ini, Tuhan berkenan
untuk melakukan tindakannya. Berarti ungkapan di dalam berkenan atas tindakannya kita serahkan dalam ketulusan pengharapan. Dan Tuhanlah kiranya berkenan bertindak dengan cara Tuhan. Sebab kita tahu bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Inilah keyakinan. Itulah dia sedang datang di saat dia mendengar siapapun yang sedang berdoa. Maka kita memberanikan diri datang kepadanya. Dan dia tahu akan kondisi siapa yang sedang berdoa, siapa yang sedang meminta akan permohonan, sehingga manusia diperhatikan oleh Tuhan. Sebab di dalam diri mereka atau manusia yang sedang berdoa ada mutu atau kualitas hidup sebagai milik kepunyaan Allah. Pengertian yang baru inilah, pemahaman yang baru inilah kiranya harus diletakkan di awal. Dengan satu harapan, kita tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya mengandalkan bahasa lisan. Tidak ada sikap, tidak ada perbuatan, dan tidak ada harapan melalui yang disampaikan itu. Tapi kita lakukan dalam kesungguhan, kita lakukan dalam kebenaran, dan kita harapkan datangnya maksud dan tindakan Allah menurut kehendak Tuhan tadi, maka kita akan dapat rasa ada aman, ada sejahtera, dan ada bahagia. Hal yang kedua, saat kita berdoa, jadikanlah doa ini sebagai nyanyian yang baru. Jemaat kasih Tuhan, kenapa ini disebut sebagai doa harus digubah menjadi nyanyian yang baru? Sebab manusia itu hanya tergantung dari pemberian Tuhan. Kita dapat sejahtera itu karena Dia memberikan sejahtera. Kita dapat memuji dengan bahagia karena Dia berikan itu kepada kita. Oleh karena itu doa yang kita sampaikan kepada Allah di saat minta tolong kepadanya, jadikanlah itu menjadi satu nyanyian yang baru dengan penuh semangat, dengan penuh harapan bahwa kita akan menerima pemberian Allah selanjutnya seperti seorang ibu yang akan memberi kepada anaknya. Inilah dasarnya. Hal yang kedua ini perlu kita garis bawahi. Bahwa apa yang kita lakukan, berdoa sebagai nyanyian yang baru dalam sikap hidup, adalah menunjukkan kasih setia Tuhan. Berarti kehendak Tuhan sajalah. Itulah yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Bukan datanglah berdasarkan keinginanku. Berarti saat kita berdoa, saat kita mendapatkan tindakan ilahi, kita bersedia oleh Allah ditaati apa yang kita sudah terima tadi. Sekaligus kita ditata ulang agar hidup dan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang kita pernah baca dalam kitab Injil, ada 10 orang yang mengalami kesakitan,
Lalu yang datang kembali satu orang. Dan satu orang inilah yang mengakui bahwa yang terjadi itu karena pertolongan Tuhan. Mana yang 9 itu? Ini mau mengatakan bahwa di saat kita berdoa minta tolong kepada Tuhan, maka yang perlu kita dapat lakukan sebagai nyanyian baru yang memberi semangat dalam hidup dengan berbagai apapun pergumulan, kita menyadari bahwa apa yang kita dapat ini berdasarkan kesadaran penuh lewat penyerahan kepada Dia, maka kita mendapatkan jaminan kehidupan itu. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur atau Raja Daud di saat dia dihadapkan dengan derita tadi. Maka dia mengakui tadi dengan satu kesadaran diri dalam kesungguhan, dan dia mendapatkan jaminan dengan harapan kelak dia dapat bercerita tentang Tuhan yang besar yang sudah bebaskan dan meluputkan tadi. Bagaimana kita dapat bercerita tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang sudah meluputkan dari segala apapun yang terjadi, jika kita sampaikan itu hanya sekedar. Kalau di GPIB mungkin tuntutan liturgis. Di ibadah hari Minggu, di saat kita beri persembahan, di saat kita mendapatkan amanat pengutusan dan berkat lewat ibadah. Dan kita hanya lihat itu sebagai tuntutan liturgis, dan kita hanya sebagai pendengar yang setia, tapi kita tidak dapat menjadi pendengar yang mendengarkan akan disampaikan tadi, sehingga kita tidak mendapatkan satu bentuk keajaiban dalam hidup dan kehidupan, karena Tuhan sudah bertindak dalam karya keselamatan tadi. Lalu bagaimana kita akan dapat berkata, besar Tuhan itu? Bagaimana kita dapat berkata, saya terheran-heran dengan kuasa-Nya? Lalu secara terbuka kita mengatakan, benar Tuhan itu adil dan kita mendapatkan keselamatan dalam hidup ini. Inilah ajaib dan besar karya Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia harapkan kepada kita semua supaya di saat kita sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat, mari kita hidup dalam satu semangat yang mau dibaharui untuk tetap sebagai milik kepunyaan Allah dalam pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, sebagai persekutuan pendoa yang selalu bersedia dibaharui. Mari dalam hidup dan kehidupan kita, setelah kita mendapatkan keselamatan dan kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan di saat yang sulit, di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan yang kita katakan mungkin saja berat, atau dengan tantangan-tantangan kehidupan di masa sekarang ini, apakah itu saat kita terima tindakan ilahi dari Allah? Seperti pemazmur Raja Daud tadi, kita mau mengatakan, Tuhan, jadikanlah kami sebagai pribadi yang dapat hidup sebagai milik kepunyaan-Mu, yang selalu setia, selalu tulus untuk bercerita kembali bahwa Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan dengan anugerah-Nya telah mengubah keadaan yang dahulu kesulitan, sekarang ada kenyamanan.
yang dahulu ada terancam kehidupan ini, dan sekarang dalam situasi yang aman dan bahkan pun sukacita, yang dahulu mungkin tidak ada harapan hidup, tetapi sekarang kita mendapatkan sejahtera tadi. Sudahkah hidup ini kita gubah sebagai orang yang disebut pendoa? Karena pertolongan Tuhan menjadikan hidup ini menjadi nyanyian yang baru. Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia ajak bagi kita sekalian, tunjukkanlah keajaiban karya besar Allah tadi. Untuk kita tetap dalam kondisi apapun membesarkan nama Allah lewat kasih anugerah dan kebaikan Dia. Mari kita tunjukkan rasa heran itu dengan mau memberitakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Tidak ada kekuatan yang ada di muka bumi ini menandingi keajaiban dan keheranan yang Dia sudah buat. Dengan satu harapan, kita yakin siapapun kita yang datang kepada Allah, Dia tidak lihat menurut KTP latar belakang kita. Itu membuktikan bahwa mari kita bercerita keadilan Allah itu. Dan mari kita beritakan keadilan Allah itu tadi. Dengan satu harapan, agar hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau mengalami situasi yang membuat kita yakin bahwa komunikasi dan permohonan kita akan membuat hidup dan kehidupan ini menjadi berarti atau bermartabat. Dan percayalah, pertolongan Tuhan itu akan selalu nyata di dalam Kristus Tuhanlah. Dia akan menjawab doa dan kehendak-Nya yang memberi rasa aman, rasa tenang, rasa sejahtera, sukacitalah di dalam Dia. Ceritakan kembali dalam hidup yang membesarkan, yang memberikan pengertian yang ajaib yang baru, dan memberikan nilai indahnya pengharapan karena keselamatannya. Amin.
Mari kita berdoa. Dalam doa syafaat kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu, maka kami mengalami rasa aman, tenang, kami beroleh sejahtera, karena Tuhan kami bertindak tepat pada waktunya. Engkau hadir memberi kenyataan yang baru, dan kami juga punya sikap yang baru pula untuk menceritakan tindakan dan karya besar alam. Karya ajaib Tuhan. Karya yang begitu adil. Maka kami mendapatkan dan meraih keselamatan hidup. Kami berdoa buat hidup dan kehidupan bergereja di GPIB. Khususnya kami GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkati seluruh alat kepunyaan Tuhan, baik presbiter dan unit misioner, dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Kau memberkati juga ya Allah, bagi warga gereja, dalam kehidupan mereka, baik di saat berkeluarga, baik di saat bekerja atau berusaha, maupun di saat pergaulan. Kiranya jemaat-Mu senantiasa dapat berperan untuk hadir sebagai pribadi dan keluarga kepunyaan Allah, untuk menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara yang baru. Maka berita yang disampaikan menjadi berita sukacita, berita yang menyegarkan dan menyejukkan. Kami berdoa buat segala kegiatan-kegiatan, baik ibadah yang dilakukan secara daring, perjumpaan pertemuan juga secara daring. Demikian juga kami berdoa buat seluruh mereka yang saat ini sedang bergumul, baik yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang bekerja dan berusaha, mereka yang saat pandemi COVID-19 ini sedang dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, kasih-Mu dan anugerah-Mu kiranya berkenan untuk ada dan menghampiri lewat permohonan doa jemaat-Mu. Mereka yang berpisah karena kerja, karena pendidikan dan tugas, Tuhan tolong. Engkau pertemukan dalam kesehatian lewat doa. Demikian juga anak-anak yang harus belajar dari rumah, kiranya mereka tetap punya semangat yang tinggi. Mereka tetap dapat lakukan dengan penuh bijaksana, termasuk juga di dalam pergaulan. Kami serahkan pemerintah bangsa yang kami cintai, Indonesia ini, dengan segala keberadaannya. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong berkati usaha yang dilakukan oleh pemerintah RI dan ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Lewat kebijakan menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara nasional. Engkau pakai bagi seluruh pemerintah daerah di dalam menerjemahkan dan meneruskan dan dilakukan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Kami juga berdoa agar pemerintah membuka kesempatan pekerjaan sebagai lowongan kerja yang baru, termasuk juga instansi swasta, agar mereka yang menganggur ini, mereka mendapatkan pekerjaan, mereka dapat mengisi pekerjaan, baik pekerjaan formal maupun informal. Tuhan juga memberkati ya Allah,
bagi seluruh rumah sakit, tenaga medis dan relawan di saat merawat pasien yang terinfeksi virus corona yang masih masif menyebar. Tuhan tolong mereka sebagai tenaga kesehatan dan relawan mendapatkan perlindungan dalam penyertaan Tuhan lewat menggunakan APD, termasuk juga menjaga protokol kesehatan. Demikian juga mereka yang terinfeksi ini beroleh kesembuhan. Kami yang ada dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami yang ada di Surabaya Raya ini, kami berdoa bagi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kiranya seluruh masyarakat tetap patuh dan disiplin hidup sesuai protokol kesehatan. Masyarakat tetap hidup dalam kepatutan untuk tetap memperhatikan kesehatan dengan selalu mempersiapkan diri. Demikian juga engkau pakai TNI, Polri dalam membantu dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar terjadi sinergis bersama dengan masyarakat dan masyarakat terbantukan dengan harapan geliat kehidupan kesehatan dan ekonomi boleh dapat terwujud dalam kebaikan juga. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh beri bagi kami sampai dengan saat ini. Inilah doa dan seru kami yang kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ke